Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua? Semoga sehat selalu dan semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, kali ini kita terbangun dari tidur ya. Sekarang pukul 2:17. Karena sebenarnya sih dari tadi pengen buat konten ya. Karena berhubung kita pulang jam 9 dan nungguin anak tidur, tahu-taunya kita yang ketiduran. Mungkin karena udah niat buat konten kali ya, makanya kebangun jam segini, jam 2:18. Kalau mau buat konten besok pagi ya kayaknya nggak bisa, karena besok kita mau langsung mungkin jam 6 atau habis subuh kita mau keluar on beat ya. Jadi konten yang mau kita buat itu adalah konten yang untuk ya penumpang ya, para pengguna akun Gojek. Jadi mereka yang suka-suka mampir gitu. Sebenarnya ada fitur di Gojek itu bisa membuat titik tujuan itu menjadi lebih dari 1 titik, 2 titik atau 3 titik. Jadi hari ini tuh sangat banyak sekali para penumpang Goret hari ini yang minta mampir ke sini ke situ. Kalau sebenarnya selama ini sih saya nggak pernah bermasalahin ya, kalau seandainya satu arah gitu. Dan hari ini tuh banyak yang arahnya itu berlawanan. Arahnya itu banyak berlawanan, ibarat kutub utara dan kutub selatan ya, berlawanan gitu. Jadi rata-rata saya tanyain mereka yang kira-kira enak diajak ngobrol, saya tanyain, "Kak, kok nggak pakai fitur yang ada di Gojek? Kan bisa tuh titik tujuannya itu dibuat lebih dari 1, bisa 2, bisa 3 ya kan." Rata-rata mereka itu menjawab mereka nggak tahu. Oh iya ya bang ya, gimana bang caranya? Berarti mereka nggak tahu nih, jadi nggak bisa disalahin kalau mereka itu pengen mampir-mampir ke sana ke sini gitu. Jadi mungkin seandainya mereka tahu langkah-langkahnya, mungkin mereka bakal setting titik tujuan itu lebih dari 1 gitu, entah itu 2, entah itu 3. Jadi untuk konten kali ini kita akan buat tutorial gimana sih menggunakan layanan Goret membuat titik tujuannya itu lebih dari 1, 2 atau 3. Oke, kita langsung aja masuk ke akun pengguna kita. Masuk ke akun pengguna, akun Gojek. Ya, ini akun Gojek pengguna, kita masuk ke aplikasi. Jadi tampilan awal di akun pengguna Gojek itu seperti ini ya. Tampilan awalnya seperti ini. Kalau seandainya kita mau pilih layanan Goret, berarti kita mau pergi gitu, mau pakai transportasi Goret. Jadi langkah awalnya itu kita pilih gambar ini yang ada tulisan Goret. Jadi langkah selanjutnya itu di sini muncul cari lokasi tujuan gitu. Nah, cari lokasi tujuan ini maksudnya kita mau kemana gitu. Jadi untuk kasus pertama, saya kasih contoh, saya pernah juga dapat orderan dari penumpang yang bikin titiknya lebih dari 1. Jadi ibu ini dia punya anak. Jadi anaknya itu SD sama SMP. Jadi anaknya ini minta diantar ke SMP dan SD. Jadi satu orderan ada 2 orang yang mau kita antarkan, tapi tujuannya beda. Jadi kita coba setting cari lokasi tujuan. Kita mau kemana nih? Misalnya anaknya ini sekolahnya di SMA 3. SMA 3 Kota Padang. Oke, kita pilih SMA 3. Terus kita set titik jemputnya dulu, takutnya tidak pas ya. Tapi ini udah pas. Tapi pengen saya rubah dulu titik jemputnya, caranya supaya pas.
takutnya nggak pas ya kan. Nah, jadi kita set dulu titik jemputnya. Kadang-kadang titik yang biru ini dia lari-lari gitu. Jadi titik birunya kadang lari, makanya kita geser ke sini. Ini untung larinya lebih nggak terlalu jauh ya. Oke, kita set dulu udah pas titiknya, titik biru dan titik hijaunya, berarti titiknya udah pas. Kita lanjut. Ini kan titik tujuannya baru satu ke SMA 3. Karena ibu ini dia punya anak 2, dia yang satu SD ya, dia mau set juga ke sekolah anaknya yang SD. Jadi kita pilih tombol tambah yang ada di sebelah kanan ini ya. Kita pilih tombol tambah di sebelah kanan, kita masukkan tujuan yang kedua. Misalnya yang anaknya sekolah di SD Pertiwi, misalnya anak sekolah di SD Pertiwi 3 Padang gitu. Dan untuk diketahui ini sudah tergambar ya titik yang mau dilalui oleh si driver gitu. Pertama ke SMA 3, kedua ke SD Pertiwi 3. Kita lanjut ke langkah berikutnya, kita pilih tombol lanjut. Akan muncul tampilan seperti ini. Ini tarif yang akan dikenakan untuk si pemesan atau si penumpang ya. Dengan titik lokasi yang disetting ada 2, dia dapat ongkos pembayaran 19.500 ya. Kita coba ke kasus yang kedua tapi pakai kode voucher ya. Ini yang pertama kita keluarkan dulu. Oke, kita buat yang kedua. Kasusnya ini misalnya ada kakak-kakak, dia mau mampir ke ATM. Kalau tadi kan titik tujuannya 2 aja ya, kita buat titik tujuannya jadi 3, karena maksimalnya titik tujuan itu cuman 3 sih, dibatasi sama Gojek itu titik tujuannya 3. Takutnya terlalu banyak nanti dikira di booking abang drivernya. Jadi keliling-keliling kota Padang jadinya. Jadi titik tujuan itu maksimalnya 3. Kita buat lagi contoh, kakaknya mau mampir ke ATM dulu, terus ke mana lagi ya, ke ATM, terus ke laundry, baru ke rumahnya gitu. Oke, kita pilih lagi layanan Goret. Kita masukkan titik tujuan yang pertama itu dia mau mampir ke ATM, mau ambil duit. ATM BRI, dia mau mampir ke ATM BRI mana ya, yang dekat sini. Belanti Raya ada nih dekat Alay, tapi mana ya, kita pilih lewat peta saja ya karena nggak muncul di pencarian. Pertama dia mau mampir ke ATM, ini ada ATM di sini, Bank BRI. Masa nggak ada muncul nih, ini padahal ada Bank BRI loh di sini. Ini dia mau mampir ke ATM BRI dulu. Oke, kita lupa, kita ulang lagi dari awal. Kita mau pakai kode voucher sekalian ya. Sebelum kalian memilih layanan, kadang-kadang kode voucher itu dia terpasang secara otomatis, kadang-kadang tidak. Jadi kita untuk memastikan kode voucher itu terpasang, kita pilih dulu tulisan promo. Kita lihat vouchernya ada 33. Jadi sekarang Gojek itu sangat banyak memberikan voucher kepada penumpang ya. Jadi kalau seandainya tidak dipakai itu sangat sayang sekali, takutnya hangus. Ini diberitahukan 30 akan hangus gitu. Karena saya juga jarang pesan makanan, pesan penumpang ya, secara saya adalah driver Gojek.
Jadi kita lihat, kita pilih voucher yang 33 ini. Kita karena memakai layanan Goret, kita pilih yang tulisan Goret. Ada voucher diskon 1.500 potongan Goret Comfort. Oke, coba kita pakai. Mungkin di kalian beda-beda ya dapat kode vouchernya, ada yang mungkin potongan 40%, 30%, mungkin beda-beda. Jadi yang saya terima ini voucher diskon 1.500 ya. Kita coba pakai. Karena tadi tidak langsung terpakai dia kan. Kita coba pakai, kita set lagi titik tujuannya dari awal lagi, kita pilih, kita mau mampir ke BRI. Mana Bang BRI tadi, karena nggak muncul tadi ya. Nah, ini BRI, jadi lebih pasnya kita pilih lewat peta sih. Terus kita set, karena titik jemputnya sudah di set seperti contoh yang tadi, kita pilih tombol tambah lagi, lalu kita pilih lagi lewat peta, kita mau mampir ke laundry. Oke, kita cari di sini laundry, karena tadi titiknya di sini ya, kita buat titiknya itu sangat agak jauh-jauh dari sini gitu. Anggap saja titiknya di sini, laundrynya ada di sini, laundrynya atau di sini deh. Misalnya kita mau ngambil laundry di sini gitu. Oke, jalan veteran, di sini ada laundry. Oke, kita set lagi titik tujuannya. Misalnya kita mau ke kosan, ke rumah ya. Misalnya rumah kita itu, di dekat pasar raya, yang kayaknya kurang menarik. Kita buat rumah kita itu di Simpang Haru. Nah, jadi terkesan dia memang acak titiknya gitu. Kalau seandainya sejalan sih nggak usah buat titik lebih dari satu juga nggak apa-apa kalau seandainya sebentar ya. Tapi kalau seandainya durasinya ada 5 menit 10 menit tunggu gitu, bagusnya sih bikin titik tujuan itu lebih dari satu, seperti contohnya yang sekarang yang saya contohkan ini. Kita coba buat di Simpang Haru titik, misalnya rumahnya di Simpang Haru ya. Oke, ini sudah tergambar di peta, ada 3 lokasi yang mau dituju oleh si driver maupun si penumpang ya. Kita pilih tombol lanjut, dan nanti akan muncul tampilan seperti ini dengan ongkosnya 31.500. Terus langkah selanjutnya itu pilih tombol pesan Goret seperti biasa. Nanti ini langsung terpesan ya, langsung aplikasi akan mencarikan driver yang akan diprioritaskan untuk mendapatkan orderan ini. Jadi untuk orderan Goret Comfort itu, adalah tipe-tipe orang yang dengan size yang mungkin cukup besar, makanya mereka memilih Goret Comfort. Karena untuk motor juga dikategorikan juga motor-motor besar ya, seperti NMAX, PCX, Vario 160 atau Aerox ya. Itu yang bakal mereka terima nanti orderannya oleh driver-driver yang memiliki motor tersebut gitu. Tapi kalau Goret biasa bisa jadi motornya juga yang besar atau yang kecil gitu. Oke, itu ya. Semoga kalian paham dan mengerti gimana cara menggunakan fitur membuat titik tujuan Goret lebih dari satu. Semoga kalian paham dan semoga kalian mengerti ya gimana cara setting titik jemput agar sesuai, agar pas. Oke,
Untuk hari ini ya, kita hari ini tetap berburu ya, bukan menunggu ya. Jadi kita akan spill pendapatan kita hari ini. Berapa sih dapat orderan kita hari ini? Untuk hari ini itu kita, mana akun Gojek kita? Untuk hari ini itu kita dapat, kalau nggak salah tadi berapa orderan ya? Oke, untuk hari ini itu kita dapat 30 orderan dan 1 orderan yang batal. Dan orderan terakhir kita itu di jam 9.21 ya, sampai malam ya. Itu dikarenakan hari ini tuh kita juga keluarnya siang, kesiangan sekali. Jam berapa kita keluar hari ini ya? Jadi orderan terakhir kita itu jam 9.21. Itu orderan pertama kita itu kita mulai startnya di jam 10.31. Sudah kesiangan kali ya, udah jam setengah 11 ya. Kalau nggak salah kita keluar itu jam 10.20-an lah. Jadi orderan pertama itu masuk jam 10.31 dan bisa diselesaikan jam 10.43. Masuknya orderan kedua jam 10.47. Alhamdulillah hari ini kita dapat 30 orderan. Alhamdulillah hari ini kita dapat 30 orderan ya, dengan pendapatan 326.500. Alhamdulillah. Bagaimana dengan pendapatan kalian hari ini? Apakah orderan kalian lancar? Jika belum lancar, tetap semangat, jangan menyerah. Pasti ada momen-momen yang akan nanti usaha kalian akan terbayar ya. Jika kalian terus berusaha semaksimal mungkin, cepat atau lambat akun kalian pasti akan gacor. Ingat konsep yang saya katakan kemarin-kemarin, tidak ada akun yang anyep selamanya, tidak ada akun yang gacor selamanya. Semuanya pasti ada proses. Mungkin ada juga proses yang menurun menjadi anyep, dan ada juga proses yang menaik dari anyep ke gacor. Jangan menyerah, tetap berusaha. Oke, mungkin untuk hari ini konten videonya cukup dulu ya, karena sekarang berhubung jam 2.38 sudah sangat malam. Besok pagi juga saya akan bangun lagi untuk berburu lagi, bukan menunggu ya. Dan jangan lupa untuk video yang tadi, materi kita tadi, bagaimana men setting titik tujuan di Goret lebih dari satu. Kalau seandainya keluarga kalian sering memakai layanan Goret, share video ini ke mereka biar mereka tahu, biar mereka yang tidak tahu jadi tahu gitu. Atau kalian para driver mau sering juga dapat penumpang yang suka mampir-mampir, mungkin mereka itu tidak tahu kalau ada di Gojek fitur tujuan yang lebih dari satu ya. Kita tidak bisa juga menyalahkan mereka atas ketidaktahuan mereka. Jadi kita yang tahu wajib memberitahukan gitu. Mungkin ada beberapa penumpang yang bisa diedukasi secara langsung dalam perjalanan, ada juga yang tidak gitu. Kalau dari hari ini ada beberapa orang yang bisa saya kasih tahu, mungkin orangnya udah enak diajak ngobrol, jadi enak dikasih tahu ya kan. Tapi kalau seandainya penumpangnya mungkin pendiam atau diajak ngobrol dia tidak merespon atau menanggapi, saya tidak berani juga untuk mengedukasi kesalahan mereka gitu, atau ketidaktahuan mereka gitu. Mungkin dengan membuat konten seperti ini, mungkin mereka bisa lihat atau mereka bisa tonton, sehingga mereka jadi tahu kalau di Gojek itu Goretnya ada fitur titik tujuannya lebih dari satu, entah itu 2, entah itu 3 gitu. Jadi semoga dengan video ini kedepannya para penumpang, para pengguna layanan Goret paham dan bisa menggunakan fitur ini dengan benar gitu. Karena kita kalau untuk titik tujuan yang di aplikasi cuma satu, dari sistem juga menilai kita ada durasi penyelesaian orderan ya, agar orderan itu
selesai dengan sesuai dengan orderannya gitu. Kalau seandainya titiknya lebih dari satu, mungkin penilaian untuk orderan untuk durasi orderannya juga mungkin lebih lama gitu. Takutnya karena titik yang dibuat di aplikasi cuma satu, tapi penyelesaiannya lama, takutnya sistem mengira kita ada kendala, ada trouble di lapangan ya, di jalanan. Kok nggak nyampe-nyampe nih driver sama penumpangnya di titik tujuan, padahal titik tujuannya dekat. Kok mampir kemana-mana ini drivernya, ya ada masalah apa ini, takutnya sistem mengira seperti itu gitu. Oke, sekian dulu ya, semoga konten hari ini bisa dilihat oleh banyak orang. Jangan lupa di share. Kalau kalian suka dengan video ini, silahkan tinggalkan like. Kalau ada yang mau kalian tanyakan, silahkan tulis di kolom komentar. Terus di akhir jangan lupa, kalau yang belum subscribe channel Pemburu Orderan. Semoga ada konten-konten yang bisa membantu membuka wawasan kalian di aplikasi Gojek ini yang belum kalian ketahui, dan bisa membuat saya mungkin lebih semangat lagi. Karena hari ini memang tadi udah niat kali saya ya, karena hari ini ada beberapa kali itu penumpang saya yang mampir, tapi kalau mampirnya itu nggak searah gitu, berlawanan arah. Maka timbul ide untuk membuat konten memberitahukan kalau seandainya di Gojek ada fitur titik tujuan lebih dari satu. Oke, sekian dulu. Tetap semangat, jangan menyerah. Pasti semuanya ada waktunya, ada momennya. Dari usaha kita pasti ada hasilnya. Tidak ada usaha yang akan mengkhianati hasilnya gitu. Oke, terakhir dari saya, tetap semangat, jangan menyerah. Salam satu aspal, bersama Gojek pasti ada jalan.